Selamat siang untuk teman-teman sahabat pesona semua. Kembali lagi di channel kita Broadcasting PBI yang akan membahas tentang hal-hal fenomenal dan menarik yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Bersama saya Sekar Rumdani, dan hari ini Sekar ingin membahas salah satu tema atau topik yang menarik dan fenomenal banget di kalangan anak muda, yaitu menjadi pengusaha di saat berkuliah atau bersekolah juga. Nah, untuk tema tersebut, saya memiliki salah seorang narasumber, yaitu mahasiswi Tadris Bahasa Inggris semester 6 yang juga merupakan seorang pengusaha, yaitu pengusaha jahit ya, penjahit juga, pengusaha juga. Eh, kita langsung sapa aja Kak Nurul Solistiorini. Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sekar. Kabar saya baik-baik aja, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya lancar ya Kak. Dan Ya, seperti topik kita pada hari ini, saya akan mewawancara salah satu narasumber yang seorang penjahit dan juga mahasiswi. Nah, jadi Kak Nurul ini sudah lama menggeluti dunia jahit dan kali ini akan membagikan informasi-informasi mengenai bagaimana sih menjadi penjahit dan juga sebagai mahasiswa. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama. Yang pertama, sejak kapan Kakak mulai membuka usaha jahit? kalau dibilang sejak kapannya kurang pasti ya, tapi dari saya mulai sekolah mengambil SMK jurusan jahit, saat itu juga saya udah mulai menerima orderan dari customer, misalnya kayak yang orderan saya bisa gitu. Jadi semuanya dimulai saat masih SMK ya, udah mulai terima-terima orderan waktu itu. Iya, benar sekali. Jadi waktu itu masih sebatas orderan kayak permakan, terus ngecilin baju, atau bikin baju anak-anak yang modelnya nggak terlalu rumit dan saya bisa lihat di internet gitu polanya. Oh gitu. Jadi alasan Kakak membuka usaha jahit ini karena memang hobinya dan ingin menambah-nambah uang ya Kak di saat itu. Iya benar. Jadi motivasi saya pertama bergelut di dunia jahit itu karena saya melihat di Kalimantan belum terlalu banyak konveksi penjahitan, konveksi kecil maupun konveksi besar. Saya ingin mencoba juga bagaimana industri jahit ini kalau kita kembangkan di Kalimantan gitu. Jadi motivasinya lebih karena di Kalimantan ini masih kurang untuk usaha-usaha konveksi ya. Ya, Nah, benar sekali. pesanan-pesanannya itu sering apa aja sih yang sering didapat? Kalau kalau saya sih menjalankannya secara pre-order ya, karena saya juga menjalankannya sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi kami saya hanya menerima kayak pesanan-pesanan dari orang gitu, nggak produksi secara massal dulu gitu. Kalau saya banyak banget modelnya yang bisa saya buat, misalnya kayak celana formal, celana non formal juga, terus ada saya bisa brokat juga, dress brokat, atau baju-baju baju-baju kerja kayak waskat, terus baju-baju dinas seperti itu bisa dikerjain gitu. Gitu, Kak. Jadi lebih ke baju-baju formal, baju-baju kayak baju-baju orang nikahan gitu ya, brokat-brokat gitu, baju batik dan baju-baju dinas. Nah, itu untuk pengerjaannya paling lama berapa lama sih, Kak? Kalau kita misalkan kayak baju brokat yang modal simple itu sebenarnya bisa dikerjain 1 atau 2 hari, tergantung kefokusan kita. Jadi kalau misalnya saya kan fokus fokus sekolah, fokus juga jahit, jadi fokusnya terbagi. Jadi nggak bisa misalnya menyelesaikan 1 hari itu full. Kalau misalnya 1 hari full jahit itu mungkin bisa tembus gitu untuk satu baju yang modelnya simple. Gitu, Kak. Jadi yang paling sulit nih apa, Kak? Orderan yang pernah Kakak terima? Yang paling sulit kalau customer-nya kayak yang paling sulit itu kayak misalnya menentukan
customer-nya mau apa, terus kita realisasikan gitu. Misalnya kan ada customer yang dia memang nggak mau simpel, misalnya bajunya yang sesuai dengan keinginannya dia, dan bagaimana kita harus memutar otak lagi gimana cara merealisasikan dalam bentuk pakaian itu sendiri sih. Jadi lebih rumitnya itu karena dari customer-nya sendiri ya, kemauan customer-nya. Iya, betul sekali. Pesanan-pesanan dari customer itu Kakak sering nggak sih, desain-desain baju sendiri, terus dijahit gitu, dibikin? Kalau desain sendiri sih saya, sering desain, terus saya jahit sendiri, tapi, hanya untuk, saya pakai sendiri dulu, kayak misalnya saya pakai sama, saya pakai bersama keluarga misalnya di hari raya gitu, kita couple-an satu keluarga, lebih ke diri sendiri dulu sih. Tapi kalau ada customer yang, terserah terserah penjahitnya deh mau model apa, itu saya bisa desainkan gitu, sesuai dengan, eee, kebutuhan customer juga. Mmm, jadi selain baju-baju baju-baju itu ada nggak sih produk-produk lain yang Kakak bikin gitu? Kalau produk lain, kebetulan di tahun 2019, saya sempat bikin produk juga collab sama temen. Jadi temen Mmm, ini temen dari SMP juga, kita bikin kayak, dulu kan zaman-zamannya tote bag, jadi kita bikin tote bag, baru kita pasarkan ke toko-toko mmm, toko-toko aksesoris, atau enggak kita, jual secara online gitu. Selain tote bag ada juga masker yang lagi booming, yang waktu Covid ini kan pasti banyak yang perlu masker, jadi saya mensuplai juga masker gitu, masker, kain gitu. Terus ada juga, saya jual aksesoris apa namanya, aksesoris handmade, misalnya kayak scrunchies, mana ya, contohnya. Jadi tuh saya buat itu tuh, apa ya, saya buat ya macam-macam sih, jadi nggak cuman produk busana aja gitu. jadi, lebih ngelihat ke pasarnya ya, apa yang paling booming lah di pasar itu gimana, terus Kak Nurul Apa bikin. yang dibutuhkan pasar, kita lihat lagi pasarnya gitu. Nah, setelah itu Kak, jadi kan banyak tuh, Kakak yang dapat orderan, terus bikin, masker, scrunchies, dan semacamnya. Nah, itu apa sih Kak kesulitan-kesulitan yang dialami selama, menjalankan usaha tersebut? Apalagi Kakak kan juga seorang mahasiswi ya, semester 6 lagi, gitu. Apa aja sih Kak kesulitan-kesulitannya? Jadi kalau kesulitan-kesulitan yang dihadapi di usaha ini banyak ya sebenarnya. Jadi termasuk, eee, dari segi waktu aja dulu. Jadi kita kan jahit kan harus konsisten, jadi harus benar-benar full, waktunya buat menjahit. Karena jahit itu kalau misalnya sebentar kita jahit, sebentar enggak, pasti hasilnya nggak bisa maksimal gitu, yang seperti yang kita harapkan. Jadi, kesulitannya di waktu, di mana saya harus mencari waktu yang benar-benar saya bisa fokus jahit gitu. Tapi, balik lagi dengan, kuliah saya, nggak mungkin kuliah saya ditinggal, jadi berbagi waktu tuh yang benar-benar penting sih, karena kalau nggak bakal keteteran kan dua-duanya. Terus yang kedua tuh nggak kalau memasarkan produk ini kan, nggak mungkin produk kita tuh nggak mungkin kita bikin produk terus, kita nggak coba dulu pasarkan. Jadi pemasarannya itu kita harus benar-benar cari market yang signifikan gitu, yang benar-benar targetnya tepat, terus sesuai kebutuhan pasar juga. Jadi kita benar-benar jadi ketika kita bikin produk nih, kita coba coba jual dulu di satu titik atau beberapa titik, kita lihat, apa namanya, hasil penjualannya gimana. Kalau bagus kita akan teruskan, kalau enggak kita akan, cari ide yang lain gitu. Kalau kesulitannya sih, itu aja. Oh, jadi lebih ke waktu dan cara pemasarannya itu sendiri ya? Ya. Nah, kalau dari scrunchies dan yang lainnya itu kan tote bag, scrunchies dan semacamnya itu kan ada corak-coraknya nih. Nah, itu corak-coraknya itu terinspirasinya dari mana, Kak? Kalau 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 saya untuk, saat ini, saya lebih, menyukai hal apa yang simpel gitu, maksudnya coraknya tidak
tidak spesifik dicorak, tapi lebih mementingkan kesimpulan daya fungsinya ada gitu. Selain daya apa namanya, keindahan, saya juga lebih mementingkan daya fungsi suatu barang gitu. Itu sih. Jadi nggak berpatok di ini ya, di coraknya, jadi lebih ke fungsional barang itu yang dibuat. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak, apa sih yang diharapkan dari usaha Kakak yang sekarang? Harapan untuk ke depan? Harapan saya sih, usaha yang saya jalankan ini berkembang karena saya, juga punya usaha lain ya kan, nggak hanya usaha jahit ini juga, saya ada usaha, apa namanya, toko online namanya Hans K-pop Stuff, itu menjual, apa namanya, produk-produk kayak handmade dari usaha jahit ini gitu. Dan saya, kolaborasi juga sama mahasiswi jurusan tadi bahasa Inggris juga semester 6, Adelia Hidayani, kita jual, cream cheese gitu. Terus ada juga saya jual masker dan harapannya memang, supaya berkembang gitu, nggak hanya di sektor jahit yang saya pegang, tapi, di usaha yang lain, misalnya kayak masker wajah yang saya, dirikan bersama teman-teman di SMK, masker wajah, masker kecantikan, tuh dan juga, hand keep of staff yang, saya jalankan bersama, teman saya di tadi bahasa Inggris. Usahanya ada banyak ya, dari masker, dari berkolaborasi sama teman-teman SMK juga, kolaborasi dengan mahasiswi juga, dan usaha jahit. Tadi wawancara saya dengan Kak Nurul Sulistior ini seorang mahasiswa dan juga seorang penjahit. Nah, ternyata Kak Nurul ini tidak hanya menggeluti usaha jahitnya saja, namun juga mencari peluang untuk eh, aksesoris-aksesoris, menjual aksesoris dan menjual tote bag, pernah menjual tote bag dan menjual masker-masker kecantikan untuk wajah. Nah, boleh di-drop nggak Kak nama Instagramnya dan mungkin chat personal, WhatsApp personal untuk orderannya Kakak nih, sekalian promosi gitu. Untuk usaha jahit saya bisa langsung chat ke saya pribadi. Saya Nurul Sulistyawardini, terus IG usaha saya yaitu Hans Kipapta dan Star Shop Samarinda. Nah, Bisa oke. di DM aja kalau ada yang mau gitu. Nah, oke. Jadi untuk teman-teman yang mau order bisa langsung ke Instagram Hans Keep of Stuff untuk aksesoris-aksesorisnya dan bisa langsung DM ke Kak Nurul, Nurul Solistiorini nama Instagramnya. Sampai di sini aja bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya dari Kak Nurul, banyak banget usaha-usaha yang dijalankan dan bisa menggeluti hobinya gitu selagi mendapatkan uang. Nah, benar-benar inspiratif kan bincang kita pada hari ini. Nah, sekian dulu dari saya Sekar Arumdani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.